Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, berkah dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua PGRI Riau, Bapak Dr. Muhammad Syafi'i. Yang kami hormati Sekjen ICMI Riau, Bapak Muhammad Sahal. Yang kami hormati Ustadz kita, Insinyur Muhammadun MSI. Beliau adalah anggota Dewan Pakar ICMI Riau, sekaligus Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Riau. Dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah insyaallah. Hari ini hari ke-23 untuk santapan rohani Ramadan kita dalam dosen, guru, dan masyarakat Riau mengaji. Tema yang akan disampaikan Ustadz hari ini adalah solusi syariah mengatasi wabah. Sekali lagi, solusi syariah mengatasi wabah. Sebelum tausiah dimulai, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rafiq Alindra. Hari ini membacakan surat Al-A'raf ayat 73. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Thamud ahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun alim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض
يتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Semoga bacaan Al-Quran yang kita dengar tadi dan bacaan Al-Quran yang kita bacakan setiap hari dapat menjadi penolong kita di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita masuk ke acara inti kita, yaitu tausiah hari ini oleh Ustadz Insinyur Muhammadun, MSI. Temanya adalah solusi syariah mengatasi wabah. Solusi syariah mengatasi wabah. Nanti setelah tausiah akan ada sesi tanya jawab. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi bulan suci Ramadan. Dalam wabah COVID-19 ini kita masih dianugerahi kesehatan, kesempatan sehingga bisa bermuajahah walau daring jarak jauh. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pembawa acara Pak Tengku Firly Mustar yang berbahagia, Pak Sekjen ICMI, Pak Sahal, izinkan saya mempresentasikan PowerPoint ini untuk lebih memudahkan diskusi kita sore hari ini, solusi syariah mengatasi wabah. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita mencari solusi syariah? Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk. Kita hidup ini memerlukan aturan hidup, memerlukan way of life. Dan Allah telah menetapkan bahwa way of life itu adalah Al-Quran. Ketika ada masalah, kita kembali kepada Al-Quran, kita cari, kita gali. Allah juga menegaskan di ayat 57 surat Yunus, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Di ayat ini Allah juga menegaskan bahwa Al-Qur'an itu tidak hanya hudan petunjuk tapi juga syifa. Syifa itu bukan sekedar obat tapi penyembuh, solusi. Setiap kita ini hidup pasti ada ujian, ada masalah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusinya. Maka Islam datang ini untuk memberikan rahmat bagi manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita ikut aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya,
maka pasti akan ada kemaslahatan. Haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana diterapkan aturan Allah pasti ada kemaslahatan. Nah, apakah solusinya itu stay at home saja misalnya? Kalau misalnya stay at home semuanya, siapa yang melakukan riset, siapa yang mencari obat, siapa yang menanam padi, jagung, siapa yang mendistribusikan sembako, siapa yang mengobati yang sakit dan segala macam. Atau jangan-jangan solusinya sebagaimana besok akan dilakukan oleh BPIP, solusinya konser misalnya. Ya. Konser untuk pandemi Covid. Jadi kalau kata salah seorang anggota BPIP, ini solusi konkret mengatasi COVID-19. Indonesia lawan COVID-19. Apakah dengan konser? Nah, kita cari dalam Al-Quran. Apalagi negeri ini berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, maka kita coba cari alternatif solusi menurut syariah. Hari ini seluruh dunia terguncang. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Cina sebagai epicentrum awal COVID-19, Italia terguncang, ya, India terguncang. Bahkan Perdana Menteri India secara resmi pernah menyatakan permintaan maafnya ketika lockdown dilakukan menyeluruh untuk 1,3 miliar penduduknya. Ya, Perdana Menteri Modi itu pernah minta maaf. Jadi India terguncang, Italia apalagi kita semua udah tahu ya. Kemudian Amerika, New York sampai hari ini juga belum selesai. Kalau kita buka tadi pagi saya buka di Worldometer itu 213 negara ya. Jadi kasus baru hari ini 95.187 ya. Total kasus 4,6. Jadi 4.600.000 sekian itu. Kalau dibaca di slide itu saya tadi download di Worldometer. Dan yang sudah meninggal 308.611 jiwa. Jadi kita jangan hitung angka statistiknya. Kalau duduk dunia sekarang 7,7 miliar, masih sedikit 308.000, bukan itu. Ini nyawa manusia, ya. Dari 241 negara yang diakui PBB, 213 negara udah terguncang. Kita lihat misalnya ini banyak foto beredar di media dan juga di-share di beberapa grup WA, termasuk grup yang paling aktif saya ikuti, ya, grup ICMI, ya. Nah, ini keguncangan yang terjadi di Ekuador misalnya. Pernah satu hari sampai 5.000 orang berserak di jalan-jalan mayatnya, ya. Di New York disiapkan kuburan massal sampai 51.000. Ini artinya apa? Yang gagap tidak hanya Riau, tidak hanya Pekanbaru, tidak hanya Panam, tidak hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Apa hikmahnya? Sebelum kita cari solusi, ada sesuatu yang berharga di balik ini semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir." Setiap bencana, kejadian, peristiwa yang menimpa di bumi dan yang menimpa pada dirimu, seluruh manusia ini semuanya telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya, sebelum Allah SWT menciptakan. Sebagian fasir sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah menetapkan kejadian-kejadian sekecil apapun. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian ini mudah bagi Allah. Jadi ini udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, sikap terbaik adalah ridha terhadap qada, menerima keputusan ketetapan Allah itu. Tentu menerima itu dengan segala konsekuensinya sebagai hamba Allah, yakni mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, bukan hanya sekedar diam. Ini beberapa riwayat yang sering beredar di media sosial ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang wabah penyakit. Nabi mengatakan wabah penyakit itu azab bagi yang diutus oleh Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa berharga ini, maka insya Allah ini bisa menjadi hikmah, menjadi rahmat bagi kita. Kita jadi tahu
ya tentang COVID-19. Kita tahu pelajaran-pelajaran berharga di sebalik ini semua. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan strain, dengan karakteristik, dengan ukuran, dengan tipe tertentu. Termasuk COVID-19 ini. Maka kewajiban kita manusia, khususnya bagi para ilmuwan, khususnya ilmuwan mikrobiologi adalah meneliti bagaimana karakteristiknya, sifatnya, proses transmisinya, penularannya. Kalau gitu bagaimana alternatif vaksinnya. Karena setiap spesies yang diciptakan oleh Allah, bukan hanya spesies, bahkan setiap individu, Allah telah menetapkan qadarnya, khosiatnya, karakteristiknya, sifat-sifat spesifiknya. Termasuk COVID-19 ini, misalnya hanya bisa hidup dengan inangnya misalnya. Yang ukurannya hanya 125 nanomikro, artinya 1,25 kali 10 pangkat minus 7. Sangat kecil sekali, hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Ya, jadi sangat kecil sekali. Jadi kita semua diguncang oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ukurannya sangat kecil, jasa teknik yang sangat kecil. Nah, ternyata di samping muncul beragam spekulasi, konspirasi Cina, konspirasi Amerika, yang paling masuk akal, yang paling mendekati fakta adalah bahwa terjadi transmisi dari kelelawar ke manusia yang mengkonsumsinya. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya telah menetapkan kelelawar itu binatang malam, tinggal hanya di gua-gua. Dia ada virus macam-macam. Nah, ini pula ditangkap oleh manusia. Padahal Allah telah mengharamkannya. Tapi karena manusia ini tidak mengenal halal haram, jangankan halal haram, mengimani akhirat aja tidak, mengimani Tuhan aja tidak, maka dimakanlah. Ini sudah diprediksi oleh seorang ilmuwan, peneliti dari Wuhan Institute of Virology tahun 2019 yang bernama Peng Zhao. Ini kalau seandainya dibiarkan ini bisa terjadi transmisi dari binatang ke manusia. Nah, ini karakteristiknya. Maka salah satu hikmah pentingnya bagi kita adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya memakan yang halal dan thayyib. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi ini hikmah di balik ini antara lain apa? Kita diperintahkan untuk makan yang halal dan thayyib. Ya. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jadi sebagai konsekuensi dari pengabdian kita kepada Allah adalah taat kepada Allah, termasuk dalam makan ini. Maktumat apa yang kita makan harus halal dan thayyib, halalan thayyiba. Ternyata Bapak Ibu sekalian, fakta mengatakan sama sebagaimana kejadian peristiwa abad pertengahan, wabah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab tahun 18 Hijriah. Wabah itu bisa menimpa kepada siapapun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Tidak benar kalau ini penularannya dari orang miskin ke orang kaya. Yang kena dari asisten pribadinya Donald Trump sampai kabarnya Pangeran Charles pun kena. Oleh karena itu ini bisa menimpa siapa saja. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab tahun 18 Hijriah itu seorang sahabat yang dijamin masuk surga, Abu Ubaidah Al-Jarrah, syahid gara-gara ini. Ya, Mu'az bin Jabal, ulamanya para sahabat. Ya, Surahbil bin Hasanah, seorang panglima yang luar biasa, dan sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fadl bin Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas radhiyallahu an juga wafat karena wabah. Ketika itu menurut para sejarawan wabah taunnya adalah pes. Ya. Kemudian pelajaran berharga yang lain adalah janganlah kita sombong. Jangan kita belagu. 1 Oktober 2019 Xi Jinping pidato. Disiarkan oleh banyak stasiun televisi. Dia mengatakan karena Cina sekarang sudah hebat, ya, tidak ada yang bisa mengguncang Tiongkok.
Tak lama setelah itu, akhir Desember sebetulnya COVID-19 ini sudah muncul. Kemudian makin merebak Januari dan sampai sekarang. Artinya apa? Ya, Allah mengguncang tidak hanya Cina bahkan dunia dengan makhluk yang sangat kecil. Saya mengikuti ada ceramah seorang guru besar dokter dari Palembang. Yang satu jenis dengan COVID-19 ini ada 30 sebetulnya, 30 tipe. Yang sekarang ngamuk baru satu. Coba kalau yang ngamuk tiga spesies, apalagi ini baru satu. Ini artinya apa? Kita tidak boleh sombong, apalagi sombong kepada Allah. Salah satu bentuk sombong hamba kepada Allah adalah tidak taat kepada Allah. Ya, tidak taat dengan hukum Allah adalah bentuk kesombongan yang luar biasa. Bukankah Nabi mengatakan al-kibru batarul haq? Orang sombong itu tidak mau menerima kebenaran, ya, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Dulu tahun 1912 sampai 1914 dibuatlah kapal Titanic. Ini kan dulu Bapak Ibu sering nonton film Titanic beberapa tahun yang lalu kan. Ketika mau diluncurkan, ya, Andrew Thomas Andrew namanya. Thomas Andrew sang desainer, ya, arsitek kapal ini mengatakan tidak ada yang bisa menenggelamkan kapal ini, bahkan Tuhan sekalipun tak sanggup. 2.500 orang dari Inggris ke New York, tiketnya 650 juta, ya, tiketnya itu untuk masuk ketika itu. Tidak begitu lama, hitung 2 hari tenggelam kapal ini. Artinya apa? Ini pelajaran berharga, kita tidak boleh sombong. Nah, kita masuk ke materi inti. Kalau kayak begitu, ini udah kadung ini. Dari transmisi dari kelelawar ke manusia. Konon tidak hanya kelelawar, tapi juga bisa terenggiling, bisa musang, dan binatang-binatang liar yang lain. Nah, sekarang masalahnya transmisi dari manusia. Manusia dari luar negeri, dari Cina ke Malaysia, ke Singapura, kemudian ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. Akhirnya ada transmisi lokal. Karena ada transmisi lokal, maka muncullah ide PSBB dan segala macam itu. Bagaimana solusinya? Yang pertama, syariat Islam menegaskan jauh hari bahwa kalau ada wabah atau penyakit menular, maka yang pertama adalah jaga jarak. Kita kenal dengan physical distancing atau sekarang kita kenal juga dengan social distancing. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari menegaskan la yuridu mumridun ala musih. Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit. Nanti kalau dicampur nanti nular. Dalam hadis yang terkenal ini sering disampaikan oleh para mubalik, firra minal majzumi firaraka minal asadi. Larilah kalian dari orang yang punya penyakit menular ketika itu adalah lepra, sebagaimana engkau lari dari singa. Jadi tidak tepat kalau kemudian masa kita takut sama corona, lebih takut dibandingkan takut kepada Allah. Ini nggak tepat kalimatnya. Jadi yang pertama ini saya kira ini udah populer, yakni physical distancing. Yang kedua adalah karantina. Karantina sebetulnya dari bahasa Arab. Ini dipopulerkan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir tahun 980. Jadi ini sebelum ada kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari lagi. Singosari tahun 1122. Jadi 200 tahun sebelum Singosari, Ibnu Sina sudah mengusulkan konsep al-arba'iniyah, artinya 40. Arba'in kan 40. Orang kalau kena sakit, menular, di karantina 40 hari. Sama halnya kalau hukumnya makan binatang halal, misalnya ayam atau burung atau ikan, yang makanannya adalah kotoran. Itu kata Ibnu Hajar, itu di karantina selama 40 hari dulu, baru boleh kita makan. Itu. Nah ini konsep karantina dibawa oleh para pengembara dari Venesia ke Italia, jadi istilah sekarang kuaranta, jadi karantina 40 hari artinya. Sekarang karena hasil riset para peneliti virus COVID-19 masa inkubasinya 14 hari, 14 hari. Jadi tapi namanya tetap karantina, padahal sebetulnya bukan karantina lagi. Baik, kita sering mendengarkan hadis gini. Idza sami'tum bit-ta'un, atau dalam riwayat yang lain, idza sami'tumut ta'un bi ardin, kalau kalian mendengar ada ta'un, wabah di suatu negeri, fala tadkhuluha. Ya, kalian jangan masuk ke situ, nanti tertular.
Ya, jangan kalian menjerumuskan dalam kerusakan, kebinasaan. Wa idza waqa'a fi ardin wa antum fiha, dalam hadis ini wa antum biha fala tahruju minha. Kalau kalian ada di dalam negeri yang di negeri itu ada wabah, kalian jangan keluar, nanti mendolimi orang lain, bisa menularkan kepada orang lain. Ini yang kita kenal sekarang dengan karantina wilayah atau lockdown. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian yang ketiga, ini yang penting, dan ini yang kita tak punya. Ini yang sekarang bikin masalah. Ini yang bikin jamaah bingung. Tidak ada peta dan data yang akurat dan detail. Peta, misalnya yang saya tadi mendownload peta COVID-19 Provinsi Riau, semuanya merah. Masa iya di tengah hutan merah juga? Masa iya kampung-kampung Talang Mamak sana merah juga? Ya, apa di komplek-komplek perumahan yang homogen yang itu juga merah? Apakah kalau merah semua berarti semuanya tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa sholat id kalau kayak gitu? Makanya harus ada peta yang akurat dan detail per desa, kalau per kelurahan, ya, mana yang masuk wilayah sudah merah, mana yang masih hijau, artinya masih bisa beraktivitas. Termasuk hal yang sangat mendasar di negeri kita yang sudah merdeka 75 tahun ini adalah fakir akan data. Termasuk data orang miskin, data orang yang terdampak COVID-19 dan segala macam. Ini yang membuat distribusi atau pembagian bansos dan segala macam kacau balau. Ya, nah, dengan kita mengetahui peta dan data orang yang sakit, kita bisa melakukan tes dan tracing yang cepat. Isolasinya bisa efektif. Tidak seperti saya cerita di kampung di Jawa Timur, saya tadi malam nelpon, itu lebih gawat lagi di desa-desa. Orang dari Surabaya pulang ke Jombang di desa padahal itu harus dikarantina 14 hari di sekolah dasar, di SD. Makannya seadanya. Ya, lebih parah lagi, yang tadinya nggak sakit malah sakit. Ternyata di Sumatera juga seperti itu, ya. Nah, ini persoalannya kenapa? Karena pemerintah tidak berikan kejelasan mana yang benar-benar merah itu petanya, peta per desa kalau perlu. Sebetulnya ini tak susah. Sekarang ini ada GPS, kita kan bisa langsung orang nganter GoFood, GoSend aja bisa akurat. Masa data seperti ini nggak bisa akurat, peta tak bisa akurat. Kemudian kalau sudah dia memang positif, terisolasi, harus stay at home, ya, secara maksimal 24 jam, mau tak mau harus disuplai kebutuhan dasarnya. Nah, ini harus jelas. Nah, sekarang mau disuplai siapa? Semua ngaku miskin misalnya ketika menerima. Terpaksa dikasih stempel di temboknya keluarga miskin. Nah, ini kan memalukan. Nah, kemudian kalau masih ada yang zona hijau, itu harus ada jaminan masih bisa melakukan aktivitas produktif. Bisa jual beli, bisa belajar, proses belajar mengajar, tidak harus daring, tidak harus online. Bisa mencangkul, bisa menanam jagung, menanam tanaman pangan, dan segala macam. Sehingga ini bisa membantu daerah yang merah. Ini yang terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Walau korbannya sampai kabarnya 25.000, tapi diisolasi pada masa Amr bin As, dan pemerintahan Islam ketika itu ngedrop bahan baku di pintu gerbang. Nah, orang dari dalam ngambil seperti itu. Orangnya amanah, nggak seperti sekarang. Kalau kita sekarang misalnya drop bahan baku bansos di pintu gerbang Panam sana, habis rame-rame. Kenapa? Ya karena akhlak kita tentu jauh beda dengan akhlak pada masa sahabat. Kemudian yang keempat adalah peningkatan sistem kesehatan, fasilitas, obat-obatan, dan sumber daya manusia. Bapak Ibu sekalian, saya baca sebuah artikel ini. Pada masa Khalifah Al-Muqtadir, tahun 934 Hijriyah, 934 Masehi. Ini sama dengan kalau kita pemerintahan Sriwijaya di Palembang, awal-awal pemerintahan Sriwijaya. Itu ada seorang dokter yang melakukan malpraktek. Apa yang dilakukan oleh Khalifah ketika itu? Karena ada malpraktek, dilakukan uji kompetensi seluruh dokter yang ada di Baghdad. 860 dokter dilakukan uji kompetensi ulang. Ya, ternyata dari 860 itu 160 dinyatakan gagal, nggak layak jadi dokter. Artinya maksud saya begini, bukan berarti kita sekarang meragukan kemampuan perawat, bidan, dokter pada zaman sekarang. Dulu, ratusan tahun yang lalu, umat Islam sudah concern dengan masalah ini. Jadi kalau ada sakit, obatnya waktu itu tidak hanya habatus saudah, madu, atau bekam. Waktu itu sudah ada dokter, tabib, sudah ada operasi, sudah ada macam-macam. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, artinya apa? Syariat Islam mensupport, ya,
negara agar fasilitas obat-obatan sumber daya manusia kesehatan ditingkatkan kualitasnya. Yang kelima adalah harus ada dorongan sungguh-sungguh, ikhtiar sungguh-sungguh untuk mencari obat dan vaksin. Kadang-kadang kita ini karena terpengaruh buku-buku media propaganda, kita pun umat Islam anti vaksin. Padahal jauh sebelum Edward Jenner, ya ratusan tahun sebelum Edward Jenner, Ar-Razi tahun 865 itu sudah menemukan perbedaan antara campak dengan cacar. Ini yang pertama, ya, menemukan semacam vaksin yang kalau sekarang dikenal dengan vaksin. Kemudian dikembangkan lagi pada masa Utsmaniyah. Itu ada saya munculkan stempel pos Turki 250 tahun posta ini vaksin. Itu karena belajar dari Ar-Razi ini pada masa Abbasiyah oleh dokter Utsmaniyah dibuat vaksin, dibawa oleh istri duta besar Inggris di Istanbul. Kemudian konsep itu dikembangkan oleh Edward Jenner. Ya, artinya ini asal usulnya dari Islam. Jangan sampai kita umat Islam yang namanya obat itu yang sesuai dengan sunnah katanya cuma bekam, madu, habatus sauda. Yang lain itu bid'ah, jangan saya gitu. Ya, justru ilmuwan ulama Islam lah yang menempuhkan konsep-konsep ini. Persoalannya kemudian ketika vaksinnya ada babi, itu persoalan lain. Ya, kita harus cari yang sesuai dengan syariat. Ini catatan dari Moore ya 1915 bahwa dalam bukunya The History of the Smallpox ini cacar air. Ar-Razi adalah peletak dasar teori imunitas bawaan. Jauh sebelum Edward Jenner. Artinya apa? Ini kita umat Islam harus tahu sejarah supaya kita percaya diri menggali syariat Islam untuk menyelesaikan solusi kemanusiaan ini. Ya, jangan sampai kita malah alergi dengan syariat Islam, takut dengan syariat Islam, padahal itu adalah obat, itu syifa, itu hudan, itu petunjuk. Yang keenam, ini doa. Ya, ini kadang-kadang kita kalau bicara syariat Islam seakan-akan 1, 2, 3, 4, 5 tadi enggak, itu bukan urusan agama. Yang urusan agama hanya 6. 1, 2, 3, 4, 5 itu urusan agama juga. Ya, karena kita perspektif kita sekuler, dikira yang agama cuma doa. Nah, doa ini tetap penting. Ad-doa mukhul ibadah. Doa ini adalah otak inti jantungnya ibadah. Laisa sayun akramu Allahi minad doa. Ya, tidak ada perkara yang begitu mulia di hadapan Allah melebihi doa. Ya, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian, mintalah kalian akan aku kabulkan. Apalagi di saat puasa ini. Doa orang shaimin shaimat makbul. Kita berdoa, antara lain doa yang insya Allah kita sering dengarkan. Doa tolak bala, Allahumma fa'annal ghala wal bala wal baba wal fasa wal munkar dan seterusnya. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca ratib al-Hadadi dan sebagainya. Itu juga disilahkan. Artinya apa? Termasuk yang disarankan oleh Imam Syafi'i, memperbanyak kita membaca tasbih. Membaca tasbih ini bagus, tapi jangan lupa mencari vaksin juga lebih bagus lagi karena untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Nah, ini solusi terhadap sumber wabah yaitu virusnya. Sekarang solusi untuk korbannya bagaimana? Jadi ini juga menurut Islam. Yang pertama adalah ada konsepsi paradigmatik sebagai pemimpin. Itu ada konsep yang namanya ar-riayah. Riayah itu mengurusi, melayani. Ada sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan atas kaum itu. Makanya kita kenal adanya rakyat. Rakyat itu yang diurusi. Rais yang mengurusi. Riayah proses pengurusannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau jadi pemimpin, yang tergambar jangan hanya mobil mewah, dapat rumah dinas, dapat tunjangan, dapat perjalanan dinas. Kalau perspektifnya seperti itu nggak sesuai dengan Islam. Rasulullah, para sahabat, Amirul Mukminin semuanya tidak menyatakan demikian. Ya, ketika Sayyidina Umar pada masa wabah, beliau tidak bisa. Kalau bahasa Jawanya tidak kolu, nggak tega, nggak bisa masuk itu makan daging dan keju. Kenapa? Ini rakyat saya sedang kena wabah, masa saya makan makanan enak? Ini pemimpin yang sejati. Beda dengan orang yang di Indonesia sekarang dianggap sebagai Sayyidina Umar, enggak. Ya, Sayyidina Umar seperti itu. Nah, ini kenapa? Ayah sabul insanu ayusroka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Semuanya akan mempertanggungjawabkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Setiap kalian adalah pemimpin, artinya mengurusi hajat hidup rakyat, namanya pemimpin itu. Pemimpin bukan seperti komandan yang hanya instruksi, jangan enggak. Tapi dia adalah pelayan. Kita kan hanya cuma training-training. Saya kalau training prajabatan, training PIM 4, PIM 2, pemimpin adalah pelayan. Begitu duduk mana ada. Mana ada begitu duduk justru pemimpin itu sibuk dilayani. Kemarin saya ikut sempat di acara ini, waduh biasa menjabat, ada yang melayani, bukakan pintu sekarang enggak. Itu pemimpin yang enggak Islami, itu pemimpin sekuler. Ya, kalau pemimpin Islam enggak seperti itu. Ya, Sayyidina Umar mana ada kayak begitu. Naik ke Yerusalem dengan ajudannya, gantian naik keledainya. Ya, kadang-kadang dia menuntun ajudannya, kadang-kadang ajudannya di atas, kadang-kadang dia di bawah. Inilah kalau kita memang mencontoh Sayyidina Umar bin Khattab, riayah pengurusan. Jadi pemimpin harus jujur. Jangan sampai menipu. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari bersabda, "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimina fayamutu wa huwa ghassun lahum illa harramallahu alaihi jannah." Tidaklah seorang pemimpin memimpin masyarakat muslim lantas dia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya kecuali Allah mengharamkan surga baginya. Jadi tidak benar kalau enak orang Islam ini semuanya asalkan nanti salah sedikit tobat. Enggak, ya. Kalau dia berani-berani dia jadi RT, jadi RW, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, tapi kerjaannya nipu rakyat, dia tidak akan dapatkan bau surga aja tak dapat. Maka ya hati-hati jadi pemimpin. Jangan sampai nyogok rakyat itu jadi pemimpin, berarti dia tidak paham. Kalau dia menyuap rakyat, pilih saya jadi bupati, pasti dia bohong, pasti dia akan curang. Ya. Jadi ini rakyat harus tahu ini bahwa kalau ada pemimpin yang mau nyogok rakyat pasti dia akan menipu rakyat dan dia nanti tidak diharamkan oleh Allah masuk surga. Ini contohnya. Sekarang kita kenal yang namanya PSBB. Akhirnya bingung rakyat. Saya tadi baca di WA ini ada PSBB disingkat peraturan suka banyak berubah. Katanya Mbak boleh memudik. Sekarang mudik. Kawan saya dari Samarinda bawa anak kecilnya karena kondisi darurat. Ternyata di bandara itu meludak luar biasa. Ini fakta. Gimana ini konsep PSBB-nya ini? Ini kan kita Bapak Ibu sekalian di masjid rapi, rajin, tapi di luar nggak taat. Ya, kita disuruh taat, yang lain nggak taat. Akhirnya banyak jamaah yang protes. Ya, ini persoalannya. Yang kedua adalah memprioritaskan nyawa manusia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya. Laki-laki atau perempuan, kalau dia rakyat warga negara harus dijaga. Di konstitusi kita itu kan jelas ya, tujuan bernegara itu apa? Antara lain menjaga kedaulatan negeri dan keselamatan rakyat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu kalau pernah sekolah ya, belajar pembukaan UUD 45 kan, kalau PNS kan tiap hari 17 itu kan baca itu. Ini faktanya dinomor 2-kan keselamatan rakyat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Ya. Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Inilah yang kalau kita kaji tentang usul fikih namanya hifdzun nafs, ya, tanggung jawab negara dalam rangka pelaksanaan syariat Islam untuk menjaga jiwa manusia. Sekarang ini ya bayangkan, kita kemarin kan sempat viral itu 4 ton telur membusuk sementara rakyatnya kelaparan. Ini kenapa ini? Ya, bantuan Bapak Ibu sekalian bisa tanya kawan adik kalau punya kawan saudara di berbagai tempat. Itu rata-rata bantuan sosial itu belum nyampe. Kalau nyampe nggak sesuai dengan harapan. Nah, ini kan paradigma sebagai pengurus rakyat, sebagai pemimpin ini harus kita luruskan. Ya, nah jadi mengurusi umat semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan. Sayyidina Umar ketika ada keledai di Basrah itu terpeleset, nangis takut dia kepada Allah, ya Allah, ya nanti aku takut di hadapanmu nanti akan mempertanggungjawabkan. Kalau keledai protes kepada Allah di yaumil hisab bagaimana? Nah ini bagaimana kalau bansos tak nyampe? Berapa ribu orang nanti protes kepada kita, kepada para pemimpin. Inilah bahkan ada yang sampai mati kelaparan. Di Sulawesi kemarin kita sempat ada yang sampai gantung diri. Ya, sementara masih berdebat tentang data orang miskin, data
yang berhak menerima bantuan sosial. Ya, ada data pun belum nyampe. Ini luar biasa mengerikannya kampung kita ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar peringatan untuk kita semua. Kita tidak sedang menunjuk hidung siapapun, ya, termasuk kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashasu fihil absar. Jangan sekali-kalian mengira Allah akan melupakan tindakan yang dilakukan orang zalim. Sekarang kok orang-orang zalim kayaknya berjaya, hebat, leha-leha, berkuasa. Ya, sebentar, tengok nanti. Sesungguhnya Allah menunda hukuman atas mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak, yakni akan mendapatkan azab. Inilah pentingnya kita ini bertakwa, percaya kepada Tuhan. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu mestinya bukan hanya dihafalkan, ya, tauhid itu untuk diimplementasikan supaya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, harus berbasis akidah dan syariah. Bukan berbasis proyek. Bapak Ibu sekalian yang PNS yang tahu kan proyek itu kadang-kadang administrasi keproyekan itu mempersulit bukan mempermudah. Padahal itu kan tool. Tool itu instrumen. Yang namanya instrumen itu alat. Alat itu apa? Mempermudah bukan mempersulit. Mekanisme anggaran kalau menurut syariat Islam harus fleksibel dan cepat, ya. Dan tidak boleh mengandalkan utang, apalagi utang yang berbasis riba. Dan tidak boleh melayani rakyat itu berbasis pencitraan. Tidak boleh. Orang kita ini mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan surganya Allah, ya, bukan mengharapkan dipuji rakyat, bukan mengharapkan banyak followernya di Instagram, di YouTube dan segala macam. Dan tujuan substansialnya adalah keselamatan rakyat. Kadang-kadang kesuksesan suatu proyek anggaran adalah SPJ-nya aman dari pemeriksaan BPK. Sementara apakah nyampe apa tidak bantuan itu persoalan lain. Nah, ini makanya ini terus terang ini banyak menjadi kendala persoalannya. Bisa jadi karena keterlambatan bantuan itu juga persoalan SPJ bisa jadi. Ya, ini ambil dari proyek mana ini gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita harus kembali. Kenapa berbasis akidah? Wabah itu harus kita tangani, kita atasi sebagai apapun kita dengan ikhlas karena Allah. Dengan ikhtiar maksimal, sesuai tuntunan sunnah di atas tadi itu. Supaya apa? Kalau seandainya kita mendapatkan gaji, dapat honor di dunia ini, di akhirat juga dapat pahala. Tapi kalau kita tidak karena Allah, dapat gaji saja, dapat honor saja, pahala tak dapat. Itu maksudnya berbasis akidah. Sesuai dengan tuntunan sunnah, makanya akidah dan syariah. Dan yang terakhir, harus ada partisipasi rakyat. Negeri manapun dalam situasi sekarang ini, Amerika kacau balau, Italia kacau balau, Inggris pun demikian, apalagi Indonesia. Di sinilah perlu partisipasi para pihak. Individu menolong dirinya, tak sanggup ditolong keluarganya, tak sanggup ditolong komunitas. Ada ICMI peduli, ada MUI peduli, ada ACT, dompet duafa, donasi rumah tahfiz macam-macam itu. Ya, termasuk kita peduli dengan tetangga. Ada program bagus peduli tetangga berbasis musola, berbasis masjid. Ini yang alhamdulillah melalui ini Allah Subhanahu wa taala menolong rakyat Indonesia. Masih ada kepedulian, rasa ta'awun, rasa tolong menolong, rasa gotong royong yang itu tidak dijumpai di New York misalnya. Sehingga kacau balau mereka hanya bertumbuh pada negara. Negara pusing. Nah, kita ini coba tanya ke tetangga yang tidak mampu. Bantuan sosial belum nyampe, alhamdulillah dibantu musola, dibantu masjid, dibantu tetangga. Ini yang untungnya kita di negeri kita yang mayoritas muslim ini. Ya. Nah, yang pertama itu partisipasi rakyat itu adalah taat dengan protokol kesehatan. Sejauh ini yang kita lihat masjid-masjid itu taat. Tengoklah yang di Panam, tengok di berbagai, dikunci, digembok. Ini over malah. Padahal bisa aja sesuai dengan protokol kesehatan. Dari gambar ini apa yang aneh? Yang aneh, jamaahnya ikut protokol, wartawannya nggak ikut. Wartawannya nggak physical distancing itu, tengoklah. Ya, berjubel-jubel. Nah, jadi sama halnya ini sebenarnya yang kita lihat juga di pasar, di jalan-jalan ini yang sekarang sedang sore mencari buka puasa ini kan ramai sekali, sementara musola kita tutup. Ada cerita di suatu masjid di Pekanbaru ini, ya, beberapa petugas, pengurus panitia, ya, menjelang azan duhur itu masih ada di sekitar masjid. Begitu azan duhur malah pulang semuanya, masjidnya kosong. Ya, alasannya PSBB. Kok berarti kan salah menafsirkan itu PSBB seperti apa, fatwa MUI seperti apa. Makanya edukasi, sosialisasi masih tetap penting.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, sabar penting karena ini perintah Allah, innallaha ma'as sabirin. Kalau kita diuji oleh Allah karena hidup ini ujian, maka sebaik-baik kita adalah yang bersabar. Sabar bukan berarti pasif, defensif, tapi sabar tetap senantiasa mencari solusi. Ya, kita juga ikhtiar, berusaha, juga tawakal. Tawakal menurut Islam itu tidak di akhir. Tawakal itu artinya adalah menjadikan Allah sebagai al-wakil, sebagai backup penolong kita. Artinya apa? Sebelum berusaha, sedang berusaha, setelah berusaha, kita harus tawakal. Kita harus yakin dibantu, di backup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum berangkat dari rumah, kita kan berdoa dulu, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut Allah, aku bertawakal kepada Allah, berangkat. Mau berangkat menakik getah, mendodo sawit, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Pak Sahal sebelum belajar ngajar di FKIP Unri, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Karena ayatnya faida azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kalian punya azam, tawakal kepada Allah. Artinya jangan tawakal itu di akhir-akhir. Tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu yakin, optimis Allah backup kita, itu tawakal. Karena tawakal maknanya Allah menjadi al-wakil, ya, sebagai penolong. Kita ingin ditolong oleh Allah sebelum berangkat, di perjalanan, sampai pun ditolong oleh Allah. Ini hal yang penting karena banyak juga yang orang ngasih tahu, udahlah kaitan dengan COVID-19 ini kita usaha dulu, nanti kalau udah parah nggak bisa apa baru kita tawakal. Nggak bisa. Ketika berdoa supaya kita selamat di awal ini juga harus tawakal. Ini makna tawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Kalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya, ya. Ini asalkan tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghuddu himasar wa ta'udu batonan. Ini cerita tentang tawakalnya, ibarat burung yang pergi dalam keadaan kosong pulang kenyang, ya. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan partisipasi rakyat ini adalah saling tolong menolong, ta'awun, ya. Kalau kita menolong saudara kita, Allah akan menolong kita di akhirat, ya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang ini keluarga kita tolong. Udah keluarga kita abad, tetangga kita. Udah aman lagi kenalan-kenalan terdekat kita. Di komunitas ICMI insya Allah tidak ada, ya. Tapi mungkin tetangga segala macam. Kemarin ada udah diserahkan oleh Pak Ketum MUI-nya ICMI, ya. Nah, jadi ini saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi ini konsep tolong menolong, ya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Itu hadis Nabi SAW. Nah, sekarang pertanyaannya, kita juga harus berpikir setelah COVID-19 bagaimana? Presiden sudah mengatakan kita bersahabat dengan COVID-19. Meskipun juga harus perlu penjelasan bagaimana bersahabat dengan COVID-19 itu. Henry Kissinger ini bukan orang sembarangan. Dia migran Yahudi dari Jerman tahun 73 sampai 77 menjadi Menteri Luar Negeri Amerika. Sampai sekarang masih hidup, umurnya 96 tahun. Dia masih sehat. Dia mengatakan virus corona ini akan mengubah tatanan dunia selamanya. Tidak ada beda lagi. Ya, revolusi 4.0 dipercepat. Prediksi orang 2025, sekarang 2020 sudah pakai Zoom meeting seperti ini. Di pinggir-pinggir hutan, segala macam. 2 minggu kami kemarin ngajar orang di pinggir hutan sudah pakai proses pembelajaran daring seperti ini. Udah bisa. Dan konsekuensi-konsekuensi yang lain, misalnya tentang usulan pemasangan microchip yang diusulkan beberapa orang, microchip implan untuk data alasannya. Ini kan bahaya. Monopoli uang digital, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa skenario pasca COVID. Maksud saya begini, dunia ini pasti akan berubah. Kita sekecil apapun harus punya peran untuk mewarnai dunia ini. Dengan apa kita warnai? Dengan Islam, ya. Karena kita harus memberi kontribusi kepada dunia ini sekecil apapun, setidaknya di kampung kita ini, ya, dengan menawarkan Islam, memberikan konsepsi Islam seputar pendidikan, seputar kesehatan, seputar lingkungan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Ustadz. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, sedikit kami simpulkan bahwasannya setiap bencana yang menimpa pada kita telah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Sebagai orang beriman, kita harus menerima ketetapan atau qada Allah tersebut dan menjadikannya sebagai hikmah. Terkait dengan virus Corona 19, hikmah yang didapat antara lain adalah kita harus makan makanan yang halal dan thayyib. Kemudian manusia tidak boleh berlaku sombong. Terkait dengan syariat untuk solusi mengatasi wabah, diantaranya adalah jaga jarak. Sebagaimana hadis juga menjelaskan, seseorang harus lari dari penyakit menular sebagaimana dia lari dari seekor singa. Kemudian karantina atau al-arba'iniyah. Ya, sebagaimana hadis juga menyebutkan, jika terdapat satu wabah di suatu tempat, maka tidak boleh memasuki tempat tersebut, dan orang-orang yang ada di tempat tersebut tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Kemudian dilakukan pemetaan yang tepat. Syariat Islam juga mendukung peningkatan SDM di bidang kesehatan. Kemudian dilakukan ikhtiar mencari obat atau vaksin sebagaimana yang pernah dilakukan oleh generasi Islam terdahulu. Dan terakhir adalah dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan dapat disampaikan. Sepertinya Ustadz menjelaskan banyak hal sekali ya, jadi sangat jelas sehingga tidak ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Apa salah? Baik. Silakan Bapak. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahal Ustadz. Jadi tadi kan beberapa hal yang disampaikan ya terkait dengan di era kejayaan Islam pada zaman khalifahan siapa tadi disebutkan bahwa sebetulnya vaksin itu yang pertama mempopulerkan atau menemukan itu justru umat Islam ya. Nah hari ini kelihatannya dalam dunia kedokteran, dalam dunia kesehatan ini umat Islam masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain. Nah kalau kita lihat tadi saya lihat di paparan agak terakhir itu juga disebutkan bahwa pasca COVID-19 ini menarik saya kira untuk kita telaah terkait dengan paparan Ustaz. Terkait memang aturan-aturan syariat saya kira apa yang disampaikan sudah saya tidak punya penguasaan ilmu terkait dengan aturan syariat. Tapi saya ingin melihat bahwa bisa jadi yang disampaikan oleh seorang pejabat atau orang penting tadi yang berada di Amerika itu, ya diprediksi orang atau negara mana yang akan menemukan vaksin itu, maka diprediksi dia akan menjadi negara yang kuat, negara yang besar, negara yang kaya. Ini besar di sini bukan besar dari sisi wilayahnya, karena negara superpower ke depan itu bukan ditentukan oleh dari jumlah penduduknya, tapi dari sisi dia punya kemampuan ekonomi yang kuat, stabilitas politik, kemudian teknologi dan finansial. Nah, diprediksi kalau misalkan nanti ada negara kecil saja, katakanlah mungkin Singapura, itu bisa menemukan vaksin COVID-19. Nah, ini kan ketika satu negara menemukan vaksin ini dijual ke seluruh dunia, ini kan keuntungannya luar biasa. Nah, bisa jadi dia akan menjadi negara yang menentukan di belahan dunia dan semua orang akan berkiblat pada negara tersebut. Nah, sebetulnya kita ini umat Islam ini kenapa selalu tertinggal dalam konteks dalam konteks sains ya, dalam konteks
katakanlah ini yang sangat mendesak nih, sangat penting menemukan vaksin. Kan. Tapi kalau kita lihat dari informasi di media, informasi dari berita-berita, justru negara Arab tidak pernah disebut. Negara-negara Arab, katakanlah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, itu tidak pernah disebut sebagai orang yang diprediksi tidak pernah disebut sebagai negara yang diprediksi akan menemukan vaksin. Misalkan. Justru orang akan lebih banyak menyebut yang berpeluang menemukan vaksin itu Cina misalkan, atau Amerika, karena memang publikasi perkembangan Cina itu memang karena awal mula COVID itu ada di Cina. Kemudian Amerika itu karena memang risetnya juga besar-besaran untuk menemukan vaksin. Nah, kemudian di Eropa, ada satu negara di Eropa, kita di negara-negara Muslim justru tidak kelihatan. Justru malah yang mengkhawatirkan Israel ya. Diperkirakan Israel ini akan berpeluang juga menemukan karena memang peran dunia kesehatan Israel itu cukup signifikan. Ketika mereka menurunkan tim medisnya ke Wuhan pada saat awal-awal itu, saya kira Israel juga punya tugas selain tugas kemanusiaan juga tugas riset terkait bagaimana menemukan vaksin. Namun saya begini Ustaz, bagaimana cara mengingatkan, cara menggugah umat Islam ini untuk sungguh-sungguh tidak hanya berdoa, tetapi dia harus berusaha ikhtiar menemukan menemukan di bidang kesehatan ya, atau menjadi pelopor di bidang kesehatan, sebagaimana kejayaan umat-umat Islam di zaman dahulu kala, seperti Ibnu Sina dan beberapa tokoh Muslim lainnya, yang dia selain ulama, tapi juga dia saintis. Dia juga ahli di bidang kesehatan dan sebagainya. Mungkin saya ingin minta nasihat Ustadz, bagaimana cara-cara mewujudkan orang-orang yang dari sisi keislamannya kuat, tapi dari sisi kemampuan keilmuannya, baik di bidang sains dan teknologi dan kesehatan juga kuat gitu. Mungkin itu bagaimana harapan kita Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Sahal dan Pak Tengku yang telah merespon. Jadi pertama, hal yang penting yang ingin saya garis bawahi dari Pak Sahal tadi bahwa kekayaan yang paling berharga dari suatu entitas masyarakat, suatu bangsa, suatu negeri, itu bukan kekayaan ekonomi, bukan kekayaan sumber daya alam. Ya, buktinya kita kekayaan sumber daya alam begitu rupa, tapi kita dikadali terus oleh orang lain. Tapi yang paling bermakna adalah kekayaan ilmu, kekayaan pemikiran. Nah, persoalannya ketika kita melakukan riset pendidikan, itu persoalannya bukan di anggaran saja. Anggaran kita sudah menurut undang-undang kan 20%, sudah besar itu Pak Sahal. Ini persoalannya ketika sudah ada produk hasil riset itu diadopsi oleh pemerintah untuk menjadi regulasi, jadi undang-undang apa enggak. Ini persoalan banyak sekali, peraturan itu bukan berbasis riset, bukan hasil rekomendasi orang-orang litbang. Teman-teman peneliti itu meneliti untuk penelitian berikutnya, bukan meneliti untuk dipakai. Banyak sekali termasuk penelitian kesehatan kan, inovasi banyak tapi nggak diakui di Indonesia, akhirnya diambil Malaysia, diambil Jerman dan segala macam. Nah ini artinya apa? Negara harus menghargai riset, tidak hanya dikasih uang, tapi hasil risetnya itu diadopsi. Ini kemarin kan juga dikomentari oleh Pak Anies ketika diwawancari oleh media asing itu kan. Ini kita nggak menghargai ilmu pengetahuan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah makanya kita harus menghargai sains, menghargai ilmu, menghargai fikrah, menghargai pemikiran. Maka orang itu kalau mau bangkit, mindsetnya dulu harus bangkit. Kalau mindsetnya nggak bangkit, nggak akan bisa. Kalau dia otaknya sudah ingin jadi komprador, ingin cuma mendapatkan fee, dapat rente, mau jadi apa kedudukannya pun tidak akan bangkit negeri kita ini. Jadi mindset itu. Nah, saya kira itu. Nah, oleh karena itu, ke depan ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Henry Kissinger itu, ya, Henry Kissinger ini akan ada perubahan. Nah, Henry Kissinger di akhir pidatonya dia mengatakan dia berharap masih liberalisme, dia berharap masih kapitalisme liberal seperti sekarang. Tapi kita kan melihat kapitalisme global ini kekayaan hanya menumpuk di beberapa gelintir orang, kemudian negara hanya berharap kepada pajak,
masyarakat sangat individualistik, terbukti ketika ada kasus wabah di New York itu sampai ribuan bergelimpangan, di Italia juga demikian, di London juga demikian. Artinya sistem itu sangat rentan. Oleh karena itu, sistem individualistik, materialistik, kapitalistik ini harus dikoreksi. Ya, nah Islam harus mengoreksi. Kita ini harus percaya diri. Persoalannya kita ini kan kadang-kadang hobinya jadi follower, hobinya membebek. Hebat itu kalau ini kemarin saya mengikuti kuliahnya Pak Amin di acara IMM itu. Kita ini dianggap hebat kalau merefer saintis Barat. Kalau menyebut nama Rasulullah, menyebut nama sahabat, menyebut nama Ibnu Sina, menyebut nama Ar-Razi, ini urusan agama katanya. Oh kalau sains itu Jerman, sains itu kalau politik Montesquieu, kalau filsafat Descartes dan segala macam. Jadi ini ada ketidakpercayadirian kita kaum muslimin. Padahal kita ini disuruh percaya diri. Salah satu bukti percaya diri adalah kita mendakwahkan Islam, menawarkan Islam ini secara sempurna. Ini saya dapat chat ini Pak Moderator ini, ada chat. Boleh disampaikan Pak Moderator? Silakan Ustaz. Ya, itu Pak Yadi bertanya bagaimana menyikapi kebijakan pemerintah yang tidak konsisten menangani wabah ini. Ya ini ya resiko sebagai rakyat ya seperti itulah, dinikmati aja saya kira. PSBB, peraturan suka banyak berubah ya. Ya memang ketika kita tidak konsisten dengan aturan Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan akhirat, jangan berharap kita punya pemimpin yang konsisten. Percaya sama Tuhan, sama akhirat aja enggak. Nah makanya itu seorang pemimpin itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang konsisten, bukan hanya retorika, bukan hanya ketika diambil sumpah. Ini kan akhirnya membingungkan rakyat. Ini khawatir kita yang diambil oleh pemerintah ini arahnya ke herd immunity. Itu rakyat disuruh bertarung di arena perang tanpa dikasih senjata, tanpa ada perisai. Sebelum ada vaksin. Ini Pak Sahal, kalau nggak ada vaksin nanti bisa jutaan korbannya. Nah, ini khawatir kita, rakyat disuruh perang menghadapi COVID-19 ini tanpa ada persenjataan lengkap, maksudnya tidak ada vaksin. Ini kan berbahaya. Ya, ini kita khawatir arahnya ke situ. Kemudian Pak Usaid Abdullah dari Banten ini, jika COVID-19 ini berakhir dalam tempo yang tidak lama lagi, apakah sistem kapitalisme akan bangkit pulih lagi ataukah sistem Islam akan segera menggantikannya memimpin dunia? Ini tergantung kesiapan alternatif. Kalau alternatif di luar kapitalisme tidak kuat, kapitalisme tetap akan. Makanya emang bagaimanapun kuat-kuatan. Di samping kita menunggu pertolongan dari Allah, umat Islam harus percaya diri, menjalin konsolidasi, ya persatuan, jangan ego kelompok segala macam. Ya, umat Islam harus percaya diri untuk menawarkan solusi. Jangan membebek tadi itu. Tapi kalau kita hanya membebek, ya kapitalisme akan ada koreksi memang. Pasti akan ada koreksi. Misalnya dari mata uang nanti akan mata uang digital misalnya seperti itu. Ya, akan ada untuk data misalnya akan ada microchip implant misalnya. Ya tetap kapitalisme juga. Nah, oleh karena itu umat Islam ini harus percaya diri. Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk. Nabi menjamin begini ya, jaminan Nabi itu sahih. Dalam hadis riwayat Tabrani, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Qad aflaha, pasti akan menang siapapun dia yang ikut petunjuk Islam. Persoalannya tidak salah yang disampaikan Wapres kemarin itu. Umat Islam mayoritas ini ya tidak maju-maju. Tapi ujungnya yang saya berbeda. Karena tidak mengamalkan petunjuk dari Allah itu. Bukan karena konservatisme. Karena petunjuk untuk kebangkitan Islam, untuk kejayaan Islam tidak diadopsi. Ya, roadmap Islam tidak diamalkan, ya kalah. Ya, sama-sama nggak pakai Islam ya yang menang orang kapitalis ya, gitu. Jadi saya kira ini tergantung kesiapan umat Islam untuk memimpin ya. Jangan sampai kita hanya bergantung aja kan. Selama ini kan kita bergantung dengan orang lain terus. Jadi salah satu kuncinya adalah percaya diri, kedaulatan. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kita ini dulu jahiliyah. Kita bisa bangkit berjaya menaklukkan Persia dan Romawi karena Al-Quran, karena Islam. Jangan sampai kita kembali jahiliyah lagi. Artinya apa? Kalau kita ingin bangkit lagi, ya kembali kepada Al-Quran. Mengapa kita tiap tahun memperingati nuzul Quran? Walaupun sekarang peringatan nuzul Qurannya dari rumah masing-masing. Ya, itu
Kenapa hanya sebatas seremoni, tidak secara konkret bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Saya kira itu akan menjadi solusi yang konkret untuk memberi alternatif. Sehingga dunia tidak kacau balau seperti sekarang dipimpin oleh kapitalisme. Kita tawarkan Islam supaya terwujud rahmatan lil alamin. Itu Pak Tengku saya kira. Oke Ustadz, masih ada satu pertanyaan terakhir nih Ustadz. Karena waktu kita juga sudah di penghujung waktu. Bagaimana peran IJMI dalam kebangkitan Islam, khususnya kepemimpinan Islam? Gimana Pak? Bagaimana peran IJMI? Oh ya, baik. Dalam kebangkitan Islam? Baik. Dulu saya waktu mahasiswa, semester-semester terakhir tahun 93-94, itu sering rutin ya, diundang Bang Jumhur Hidayat di Cides, di kantor BPPT, diskusi dengan Pak Adi Sasono dan kawan-kawan itu. Itu ketika tahun 90-an itu IJMI seakan menjadi tumpuan harapan umat ya pada masa Pak Habibie. Saya kira peran itu harus kita wujudkan lagi. Ini saya lihat sekarang di Riau sudah mulai konsolidatif ya. Pak Sahal sebagai sekjen, Pak Aledin Kutu sebagai ketua umum. Untuk apa? Untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, kepada negeri kita ini. Sesuai dengan bidangnya tentu, sesuai dengan harapannya, ini memberikan kontribusi konsep intelektualisme, ide-ide gagasan dalam persoalan hukum, sosial, budaya, lingkungan hidup, dalam persoalan-persoalan negeri kita ini. Sehingga IJMI hadir sebagai solusi. Bukan kita sekarang kan bisa melakukan kegiatan, bisa melakukan kajian tanpa harus nunggu anggaran dari bantuan dari luar. Kita bisa mandiri. Insya Allah dengan kemandirian anggaran, kita bisa merdeka memberikan sikap, memberikan rekomendasi. Kita di IJMI saya tengok pengurusnya itu orang hebat-hebat semua itu. Kadang-kadang saya minder. Profesor, doktor, mantan aktivis, mantan Bang Fauzi Kadir itu kan kurang apa hebatnya kan. Nah saya cuma ini diminta pula sama Bang Sahal masuk di situ. Nah oleh karena itu saya berharap gerbong IJMI ini sebagaimana impian dulu anak-anak muda Brawijaya, impian Pak Adi Sasono, impian Pak Muslimin Nasution, impian Pak Amin Rais, impian Pak Habibie, ini menjadi lokomotif kemajuan intelektual Islam sehingga menawarkan Islam sebagai solusi. Gitu Pak Teguh saya kira. Oke, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu, mohon maaf kita tidak bisa teruskan lagi karena waktunya juga sudah habis. Selanjutnya kami kembali ke Ustadz. Mohon kesediaan Ustadz untuk pernyataan penutup atas tausiah kita hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ini adalah hamba Allah, hidup ini adalah ujian, wabah ini ujian. Mudah-mudahan kita bersabar atasnya, berikhtiar mencari solusi. Kita selesai badai wabah ini mudah-mudahan segera berlalu. Kita menjalani solusi ini sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taat dengan para ulama, dapat pahala, dapat solusi. Insya Allah umat Islam akan berada di garda terdepan untuk kebaikan negeri ini, ya, melalui antara lain melalui IJMI. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan seperti ini terus ditaja untuk kebaikan bersama. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz Insinyur Muhammadun MSI atas tausiah yang diberikan kepada kita. Semoga menambah wawasan keilmuan bagi kita, meningkatkan kesadaran kita, dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pembawa acara, kami mohon maaf jika terdapat silap kata dalam membawakan acara ini. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin menutup meetingnya ya. Ya, Makasih Ustaz. Pak Teguh. Makasih Ustaz. Ya, Sekjen.